Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 13 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Kent Jerry Ayurbaba. Kepada Saudara Kent, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Renungan malam kita hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 berjudul Hukum Allah terikat dengan tahtanya. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Allah telah memberikan hukumnya yang kudus kepada manusia sebagai ukuran karakter. Melalui hukum ini, engkau dapat melihat dan mengatasi setiap cacat dalam karaktermu. Engkau dapat memisahkan dirimu dari setiap berhala dan menghubungkan dirimu dengan tahta Allah melalui rantai emas, kasih karunia, dan kebenaran. Hukum moral tidak pernah menjadi lambang atau bayangan. Hukum itu telah ada sebelum manusia diciptakan dan akan tetap ada selama tahta Allah berdiri. Allah tidak dapat mengubah atau meniadakan satupun dari hukumnya untuk menyelamatkan manusia, karena hukum itu adalah dasar pemerintahannya. Hukum itu tidak berubah, tidak dapat diubah, tidak terbatas, dan kekal. Agar manusia dapat diselamatkan dan kehormatan hukum tetap terpelihara, maka anak Allah harus mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita, dia mati bagi kita di Kalvari. Kematiannya menunjukkan kasih Allah yang luar biasa bagi manusia dan ketetapan hukumnya yang tidak berubah. Kemuliaan Kristus dinyatakan dalam hukum yang merupakan salinan dari karakternya, dan kuasanya yang mengubah dirasakan dalam jiwa sampai manusia diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Mereka menjadi peserta kodrat ilahi dan semakin bertumbuh menyerupai juru selamat mereka. Maju setahap demi setahap dalam kesesuaian dengan kehendak Allah sehingga mencapai kesempurnaan. Hukum Allah tidak diberikan hanya kepada orang Yahudi. Hukum itu bersifat universal dan kekal. 10 perintah itu seperti rantai dengan 10 mata rantai. Jika satu saja putus, seluruh rantai menjadi tidak berguna. Tidak satu pun dari perintah itu dapat dicabut atau diubah untuk menyelamatkan pelanggar. Kristus merancang agar tatanan sorga, rencana pemerintahan sorga, dan keharmonisan ilahi sorga terwakili dalam gerejanya di bumi. Dengan demikian, melalui umatnya, Dia dimuliakan. Melalui mereka, matahari kebenaran akan bersinar dengan cahaya yang tidak berkurang kepada dunia. Gereja yang dikaruniakan kebenaran Kristus adalah wadahnya, tempat di mana kekayaan rahmat, kasih karunia, dan kasih-Nya akan dinyatakan secara penuh dan sempurna. Kristus memandang umatnya dalam kemurnian dan kesempurnaan mereka sebagai upah dari kerendahan hatinya dan pelengkap kemuliaannya. Kristus, pusat agung dari siapa segala kemuliaan terpancar. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kent. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, judul renungan malam ini, hukum Allah terikat dengan tahtanya. Bagaimana hukum Allah terikat dengan tahtanya? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 80, paragraf 3 berkata, hukum moral tidak pernah menjadi lambang atau bayangan. Hukum itu telah ada sebelum manusia diciptakan dan akan tetap ada selama tahta Allah berdiri. Allah tidak dapat mengubah atau meniadakan satupun dari hukumnya untuk menyelamatkan manusia, karena hukum itu adalah dasar pemerintahannya. Hukum itu tidak berubah, tidak dapat diubah, tidak terbatas, dan kekal. Agar manusia dapat diselamatkan dan kehormatan hukum itu tetap terpelihara, maka anak Allah harus mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Dia mati bagi kita di Kalvari. Kematiannya menunjukkan kasih Allah yang luar biasa bagi manusia dan ketetapan hukumnya yang tidak berubah. Hukum Allah terikat dengan tahta Allah, sebab hukum itu adalah dasar pemerintahannya. Oleh sebab itu, hukum Allah sempurna dan tidak dapat diubah, tidak terbatas dan kekal. Sebab hukum itu adalah salinan karakter Allah. Hukum moral ini telah ada sebelum manusia diciptakan dan akan tetap ada selama tahta Allah berdiri. Banyak orang mengatakan bahwa hukum moral atau 10 hukum tidak berlaku lagi sebab sudah digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib. Hal ini tidak alkitabiah. Yang benar adalah Allah Bapa tidak menghapus hukumnya, namun Allah Bapa karuniakan anaknya menjadi korban pendamaian agar kita dapat terhubung kembali kepada Bapa dan dapat datang kepadanya. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 20 Juni tahun 1895, paragraf 8 berkata, kematian Kristus dimaksudkan untuk selamanya menyelesaikan pertanyaan tentang keabsahan hukum Yehova. Setelah menanggung hukuman penuh bagi dunia yang berdosa, Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia untuk memulihkan jiwa yang bertobat agar berkenan kepada Allah dengan memberinya kasih karunia untuk menuruti hukum yang maha tinggi. Selanjutnya, masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Penebusan di Kalvari membuktikan hukum Allah sebagai hukum yang kudus, adil, dan benar, bukan hanya di hadapan dunia yang telah jatuh, tetapi juga di hadapan dunia-dunia yang tidak jatuh. Kristus datang untuk meninggikan hukum itu dan menjadikannya mulia. Jelas bahwa kematian Yesus di kayu salib tidak membatalkan hukum Allah yang adalah dasar tahtanya, melainkan menggenapinya dengan kehidupan Yesus yang tidak bercacat atau bernoda. Apakah kita dapat menuruti hukum Allah dengan tidak bercacat atau bernoda? Tentu, kita dapat menuruti hukum Allah dengan tidak bercacat atau bernoda. Bagaimana caranya? Di dalam kutipan yang sudah kita baca, setelah menanggung hukuman penuh bagi dunia yang berdosa, Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia untuk memulihkan jiwa yang bertobat agar berkenan kepada Allah dengan memberinya kasih karunia untuk menuruti hukum Allah yang maha tinggi. Kita sudah ketahui bahwa kasih karunia itu adalah Roh Yesus sendiri. Dengan menerima Roh Yesus oleh iman dalam hidup kita, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 80, paragraf 4, berkata, kemuliaan Kristus dinyatakan dalam hukum
yang merupakan salinan dari karakternya dan kuasanya yang mengubah dirasakan dalam jiwa sampai manusia diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Mereka menjadi peserta kodrat ilahi dan semakin bertumbuh menyerupai juru selamat mereka. Maju setahap demi setahap dalam kesesuaian dengan kehendak Allah hingga mencapai kesempurnaan. Hukum Allah adalah satu-satunya standar agung yang akan mengukur tabiat setiap manusia pada hari Allah. Doa Kristus adalah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Karena itu, pengudusan oleh Roh Yesus Kristus di dalam hati menuntun kita untuk berjalan di jalan perintah-perintah Allah. Ujian yang sama yang Allah berikan kepada Adam di Eden juga diberikan kepada setiap orang. Penurutan kepada Allah dituntut dari Adam, dan kita berdiri dalam posisi yang sama seperti dia untuk menjalani ujian kedua, untuk melihat apakah kita akan mendengarkan suara setan dan tidak menurut kepada Allah, atau mendengarkan firman Allah dan menurut kepadanya. Oleh sebab itu, apa yang kita tunjukkan sekarang ini, Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 10 Juni 1890, paragraf 12 berkata, kita harus menunjukkan pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada kuasa dalam hukum untuk menyelamatkan pelanggar hukum dari hukumannya. Tetapi hukuman itu telah dibayar oleh Yesus. Karena kasih Bapa kepada kita, Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Yohanes berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, iman yang kita miliki bukanlah iman yang murah. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap dosa akan disingkirkan dari kita karena dosa itu merupakan pelanggaran terhadap Allah, dan kita akan membawa diri kita selaras dengan kehendak-Nya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa 10 hukum terikat dengan tahta Bapa, yang adalah salinan dan dasar pemerintahan Bapa, sempurna dan kekal. Bila mana kami rindu bersama Bapa dan Yesus di sorga, hidup dan karakter kami harus sempurna. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga iman kami tetap teguh kepadanya dan kami senantiasa dituntun untuk tetap setia dan menuruti kehendak Bapa. Hidup kami disucikan dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan perlindungan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.